Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saida dari program studi Teknik Lingkungan akan mewawancarai mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanaya Isnaini Hudayani, mahasiswa dari Universitas Gunadarma. Perkenalkan, nama saya Berlian Citra Andini, mahasiswa dari Universitas Dharma Persada. Baik, saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Yang pertama, apa sih yang Anda ketahui tentang Pancasila? Dimulai dari Anda terlebih dahulu. Pancasila adalah dasar negara yang dijadikan pedoman hidup yang harus diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian, bagaimana pendapat Anda tentang Pancasila? Menurut saya, Pancasila adalah pilar ideologi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Coba tolong sebutkan isi dari Pancasila secara bergantian, dimulai dari Anda terlebih dahulu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tolong Anda sebutkan isi dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk pertanyaan kedua, menurut Anda apa saja contoh dari nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan? Nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sila pertama, toleransi antar umat beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Sila kedua, menghormati orang lain dengan tidak memandang status derajat orang lain dan tolong-menolong dengan orang lain. Sila ketiga, menghargai dan mencintai produk dalam negeri dan rela berkorban demi kepentingan negara. Sila keempat, ikut serta dalam pemilihan umum dan menghormati apapun hasil musyawarah. Sila kelima, membayar pajak dan menjaga kebersihan fasilitas umum. Kemudian bagaimana menurut Anda tentang isi dari nilai-nilai Pancasila? Menurut saya, untuk sila yang pertama itu berisi tentang rasa religius, amanah, percaya diri, dan juga jujur. Yang kedua, sila kedua itu menunjukkan rasa humanis, tanggung jawab, dan rasa tenggang rasa. Yang ketiga, untuk sila ketiga, rasa persatuan antara orang lain, cinta tanah air, dan rela berkorban. Dan yang keempat, rasa permusyawarahan yang tinggi, kekeluargaan, dan menghargai pendapat. Dan yang terakhir, bersikap adil, kerja keras, dan tolong menolong. Baik, untuk pertanyaan ketiga, berdasarkan contoh nilai yang sudah Anda sebutkan tadi, apakah semua nilai tersebut sudah dapat terwujud? Kemudian, apakah Anda sendiri sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan apakah menurut Anda masyarakat juga sudah menerapkannya? Silakan Anda menjawab terlebih dahulu. Untuk nilai-nilai yang sudah saya sebutkan tadi, tergantung dari masyarakat itu sendiri, atas kesadarannya masing-masing. Ada yang sudah menerapkan dan ada yang belum. Kalau saya sendiri, sebagian dari nilai-nilai Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana menurut Anda? Apakah semua nilai tersebut sudah dapat terwujud? Apakah Anda sendiri sudah menerapkannya? Dan apakah menurut Anda masyarakat juga sudah menerapkannya? Menurut saya, untuk nilai-nilai yang sudah disebutkan tadi, untuk pribadi saya sendiri, saya sudah mewujudkannya. Dan untuk diwujudkan dalam bermasyarakat, yang saya lihat sudah dilakukan beberapa. Dan itu semua kembali ke masyarakatnya langsung, bagaimana mereka menyikapi nilai tersebut di kehidupan sehari-hari.
saya, faktor penghambat nilai-nilai Pancasila ini tidak terwujud biasanya karena adanya globalisasi, terus kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan, dan kurangnya pemahaman masyarakat betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila ini. Kemudian bagaimana menurut Anda tentang yang nilai-nilai yang belum bisa terwujud? Apa yang menjadi faktor nilai tersebut belum terwujud? Menurut saya, pertama itu kurangnya kesadaran di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan Pancasila, serta kurangnya pendidikan yang dilakukan oleh lingkungan setempat mengenai Pancasila. Kemudian untuk pertanyaan kelima, apakah penting kita sebagai mahasiswa menerapkan nilai dari sila-sila yang tadi? Menurut saya penting karena kita sebagai mahasiswa berpendidikan, apabila ada masalah yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, kita sebagai mahasiswa berpendidikan bisa meluruskan masalah tersebut. Kemudian bagaimana menurut Anda? Apakah mahasiswa penting untuk menerapkan nilai dari sila-sila tersebut? Menurut saya, sebagai mahasiswa itu sangat penting untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena mahasiswa sendiri sebagai penerus bahasa Indonesia nantinya akan menjadi salah satu contoh untuk kehidupan selanjutnya, serta sebagai penerus dari kehidupan berbangsa dan berbangsa Indonesia. Kemudian menurut Anda apa sih contoh dari yang bisa mahasiswa terapkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut? Contohnya itu menurut saya toleransi antar umat beragama. Kan di kampus itu mayoritasnya agama Islam, tetapi ada agama Kristen juga. Kita sebagai mahasiswa berpendidikan harus adanya toleransi antar umat beragama. Kemudian menurut Anda apakah ada contoh lain yang bisa diterapkan? Menurut saya, salah satu contoh sebagai mahasiswa dalam pengamalan nilai Pancasila itu saling menghormati. Kita sebagai mahasiswa harus saling menghormati antara kita dengan dosen atau guru-guru atau pegawai staf lainnya di kampus, atau dengan kakak-kakak angkatan kita yang jauh lebih tua di antara kita. Baik, terima kasih Hanaya dan juga Berlian atas wawancaranya. Saya Saidah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan bersama dengan dua narasumber saya mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, dua narasumber saya sudah mengetahui apa itu Pancasila. Narasumber pertama berpendapat bahwa Pancasila adalah dasar negara yang dijadikan pedoman yang harus diterapkan oleh masyarakat. Kemudian narasumber kedua berpendapat bahwa Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia, rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kedua pendapat tersebut, menurut saya, keduanya memiliki maksud yang sama tentang arti Pancasila. Setelah itu, saya juga melihat bahwa kedua narasumber tersebut paham betul isi dari Pancasila. Kemudian, kesimpulan yang kedua, contoh nilai-nilai Pancasila. Menurut saya, kedua narasumber saya cukup mengetahui apa saja contoh nilai-nilai dari sila 1 sampai sila kelima.
Berdasarkan narasumber pertama, ia menyebutkan pada sila pertama, contohnya adalah toleransi antar umat beragama. Kemudian tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Itu sila pertama. Kemudian untuk sila kedua, dia berpendapat saling menghormati orang lain tanpa memandang derajat dan tolong-menolong dengan orang lain. Kemudian sila ketiga yaitu cinta terhadap tanah air dan mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Sila keempat, ikut serta dalam pemilihan umum dan menghormati apapun hasil musyawarah. Dan sila kelima yaitu menjaga kebersihan fasilitas umum dan menghormati hak-hak orang lain. Kemudian untuk narasumber kedua menyebutkan bahwa contoh yang bisa dilakukan pada sila pertama yaitu kita harus religius, amanah, percaya diri, dan juga jujur. Sila kedua yaitu humanis, tenggang rasa, saling menghormati. Sila ketiga yaitu cinta tanah air, rela berkorban. Sila keempat musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan sila kelima bersikap adil, kerja keras, dan juga tolong menolong. Kemudian kesimpulan yang ketiga, pada poin ini kedua narasumber saya memiliki pendapat yang sama. Keduanya menyatakan bahwa contoh nilai-nilai Pancasila tadi tidak semuanya dapat terwujud. Ada beberapa yang masih belum dapat terwujud. Karena biasanya semua itu tergantung dari kesadaran orang-orang itu sendiri, dan ada yang sudah menerapkannya dan ada juga yang belum. Kemudian adapun faktor yang menyebabkan nilai-nilai Pancasila tersebut belum dapat terwujud yaitu adanya globalisasi, kurangnya pengetahuan dan pendidikan, kurangnya kesadaran diri dari masing-masing masyarakat. Menurut narasumber, mereka pribadi pun sudah menerapkan sebagian dari nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan masyarakat ada beberapa yang sudah menerapkan dan ada juga yang belum bisa memahami nilai-nilai Pancasila sehingga belum mampu menerapkannya. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah kita sebagai mahasiswa wajib hukumnya untuk bisa menerapkan nilai-nilai dari Pancasila. Mengapa? Karena kita sebagai mahasiswa berpendidikan apabila terdapat suatu permasalahan yang menyimpang dari Pancasila, maka peran mahasiswa inilah yang sangat dibutuhkan untuk bisa meluruskan hal tersebut, sehingga Pancasila dapat ditegakkan di negara Indonesia ini. Oke, mungkin segini saja wawancara dan juga kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.